Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mardiah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video tutorial bagaimana cara melaporkan pajak melalui website online pajak yang telah bermitra secara resmi dengan DJP Online. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi video tutorialnya. Oke, baiklah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke website online pajaknya. Kita double klik di Google Chrome. Oke, kita masuk www.online-pajak.com. Oke, karena di sini sudah tertera, kita enter saja. Oke, baiklah. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwasanya aplikasi online pajak di sini merupakan aplikasi ataupun website yang telah bermitra secara resmi dengan DJP Online. Jika pada DJP Online kita hanya dapat melaporkan SPT yang nominalnya nihil, pada online pajak kita dimudahkan dengan dapat melaporkan SPT yang kurang bayar dan SPT lebih bayar. Oke. Setelah itu, jika kita ingin melaporkan, kita dapat masuk ke tab login. Jika kita adalah pengguna yang baru, kita dapat mengklik belum memiliki akun, daftar di sini. Klik daftar di sini. Oke. Kita dapat memasukkan email yang saat ini aktif. Kemudian kita masukkan password yang akan selalu kita gunakan pada saat kita login ke online pajak. Kemudian nomor telepon yang aktif. Karena nomor telepon di sini dapat berguna untuk memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pajak ataupun peringatan-peringatan tentang masa pelaporan pajak. Oke, setelah kalian mengklik daftar nanti, kita akan diminta untuk memasukkan NPWP wajib pajak yang akan kita laporkan pada website online pajak ini. Kita masukkan passwordnya nanti, dan kita masukkan password Innova. Karena di sini saya sudah memiliki akun, maka saya klik sudah memiliki akun, masuk di sini. Klik sekali. Oke. Kita masukkan email. Oke, karena telah tertera, saya klik. Kemudian saya masukkan passwordnya. Oke, kemudian saya klik masuk. Oke, sekali lagi. Oke, masuk. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita langsung masuk, karena saya sudah pernah login sebelumnya, maka saya langsung masuk ke NPWP, ke nomor pokok wajib pajak yang selalu saya laporkan. Di sini kita melihat menu setor, lapor, PPh 21, PPN, PPh final, dan pajak pribadi. Di menu setor di sini kita biasanya mencetak ID billing. Setor di sini berfungsi untuk menghasilkan ID billing yang dapat kita gunakan untuk menyetor nominal dari surat tagihan pajak yang telah diterbitkan oleh DPP ke nomor pokok wajib pajak kita. Biasanya, surat tagihan pajak tersebut dikirimkan melalui via pos ke alamat nomor pokok wajib pajak.
Kemudian di sini ada lapor. Lapor di sini berfungsi untuk melaporkan SPT-SPT yang kita hasilkan dari e-faktur. Karena di sini saya tidak memiliki aplikasi e-faktur, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana sih aplikasi e-faktur itu. Kita search e-faktur, aplikasi e-faktur pajak. Oke, kita lihat. Seperti ini adalah contoh dari aplikasi e-faktur. Aplikasi e-faktur di sini biasanya digunakan oleh wajib pajak yang berstatus badan. Jadi, aplikasi ini digunakan untuk mencetak faktur pajak keluaran dari faktur-faktur PPN yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap harinya. Jadi, e-faktur di sini mempermudah kita karena saking banyaknya pajak yang dikeluarkan setiap harinya, e-faktur di sini mempermudah. Kemudian, selain pajak keluaran, e-faktur juga digunakan untuk memasukkan faktur masukan. Jadi, selain untuk membuat faktur pajak keluaran, dia juga untuk menginput faktur pajak masukan yang kemudian akan diposting dan akhirnya dijadikan SPT masa PPN. SPT masa PPN tersebutlah yang akan dilaporkan pada aplikasi e-filing, aplikasi online pajak di menu lapor. Oke. Di sini kita dapat melihat bahwa saya telah melaporkan masa pajak Mei 2020. Masa pajak bulan yang lalu dapat kita laporkan pada bulan selanjutnya, yaitu tenggatnya 30 hari ataupun pada akhir bulan berikutnya masa pajak tersebut. Jadi, biasanya yang saya lakukan adalah mengklik unggah file, kemudian klik di sini untuk upload banyak file. Ketika kita membuat SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur ini, file yang dihasilkan adalah file CSV dan file PDF. File CSV tersebut yang akan dilaporkan pada aplikasi lapor ini. Biasanya dia tinggal kita klik saja di mana tempatnya. Misalnya di dokumen, ada nih di sini. Contohnya ini. Ini adalah file CSV-nya. Kemudian kita klik open. Kemudian akan muncul. Kita tunggu sampai terunggah. Kemudian nanti setelah terunggah dia akan hidup nih button lapornya, kita klik lapor, kemudian konfirmasi. Setelah kita klik konfirmasi nanti akan muncul BPA. BPA di sini adalah bukti penerimaan online pajak. Bukti penerimaan online pajak di sini berfungsi sebagai bukti penerimaan yang akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selagi menunggu BPE di sini merupakan bukti penerimaan yang sah dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mana tanggal BPE merupakan tanggal yang sama dengan tanggal pelaporan yang terdapat di BPA. Jadi tidak ada perubahan, walaupun BPE-nya keluar 2 atau 3 hari setelah BPA di sini muncul, namun tanggal pelaporannya tetap tanggal yang sama di BPA. Oke, saya rasa itu merupakan cara pelaporan pada aplikasi online pajak.
Jika kita merupakan wajib pajak pribadi yang tidak memiliki terlalu banyak faktur pajak, kita dapat menggunakan PPN. PPN di sini dapat digunakan untuk melakukan fungsi yang sama pada aplikasi e-faktur. Namun PPN di sini digunakan biasanya untuk wajib pajak yang tidak mengeluarkan begitu banyak faktur pajak keluaran. PPh, kemudian menu PPh final. PPh final ini merupakan PPh 1% dari omset penjualan bersih pada bulan yang telah berlalu. Kemudian 1% tersebutlah yang biasanya akan disetor ke bank ataupun melalui ATM sebagai pertanda bahwa kita telah membayar pajak. Kemudian pajak pribadi. Pajak pribadi di sini biasanya digunakan untuk melaporkan PPh pribadi dari wajib pajak pribadi. Oke, saya rasa itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.